saya akan mempresentasikan tentang manajerial Bank Negara Indonesia. Nah, untuk outline presentasinya yaitu ada profil perusahaan, visi misi, kode etik, manajemen risiko, manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada profil perusahaan. Bank Negara Indonesia adalah sebuah bank milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada tahun 5 Juli 46 di Purwokerto. BNI awalnya didirikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 46. Dan saat ini BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Dan BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah pencatatan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Nah, untuk visi misinya yaitu menjadi bank kebanggaan nasional unggul, terkemuka, dan terpercaya. Dan misinya memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama, dan yang meningkatkan nilai investasi bagi pemegang saham melalui pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan visi dan misi perusahaan tersebut, Bank Negara Indonesia bertujuan untuk menjadi bank yang terpercaya, memberikan kontribusi nyata dalam memajukan perekonomian bangsa, dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Indonesia. Nah, Bank BNI juga berkomitmen untuk memberikan pelangganan prima kepada nasabah melalui jaringan kinerja yang luas dan didukung oleh SDM profesional. Bank BNI juga berusaha memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, untuk kode etik, Bank BNI memiliki kode etik yang diikuti oleh seluruh karyawan dan jajaran manajemennya. Umumnya, kode etik perbankan mencangkup prinsip-prinsip seperti integritas, kepatuhan hukum, tanggung jawab, transparansi, dan profesionalisme. Dan berikut adalah prinsip-prinsip umum yang sering termasuk dalam kode etik perbankan. Nah, yang pertama itu ada kode etik pertama kali dirancang oleh Direksi Nomor 285 tanggal 11 Agustus 2001 dengan sebutan Code of Court Bank BNI. Dan yang kedua yaitu kode etik BNI merupakan standar etika dan perilaku yang harus dipedomi oleh seluruh jajaran Bank BNI dalam menjalankan tugas dan kedinasan. Dan yang ketiga adalah kode etik BNI bertujuan untuk memperkuat budaya integrasi dan profesionalisme di bidang dalam organisasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BNI. Dan yang keempat, kode etik BNI mencakup berbagai prinsip, yaitu seperti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, integritas dan etika bisnis, perlindungan terhadap kepentingan nasabah, penghindaran konflik kepentingan, penghindaran penyalahgunaan informasi, dan penghindaran tindakan diskriminatif. Nah, yang untuk kelima, ada kode etik BNI juga menekankan kepentingan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pencegahan tindakan korupsi dan pencucian uang. Dan yang terakhir adalah kode etik BNI diawasi oleh Komite Etika dan Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan penerapan kode etik di seluruh unit kerja BNI. Untuk manajemen risiko perusahaan BNI merupakan salah satu hal yang penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan kepercayaan nasabah. Nah, berikut ada beberapa informasi mengenai manajemen risiko perusahaan BNI. Yang pertama adalah BNI memiliki kebijakan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang kedua, manajemen risiko BNI meliputi beberapa aspek, yaitu seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko hukum. Dan yang ketiga, BNI memiliki unit kerja yang khusus menangani manajemen risiko, yaitu Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Dan yang keempat, BNI juga menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam manajemen risiko seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dan selain itu, BNI juga memperhatikan faktor lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko seperti dampak lingkungan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk manajemen risiko di Bank BNI atau Bank Negara Indonesia terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan regulasi perbankan. Bank ini secara aktif mengikuti praktik terbaik dalam manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan operasional yang sehat dan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi. Untuk manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk, Bank BNI melibatkan berbagai langkah dan pendekatan yang ditujuan untuk mempromosikan produk dan layanan bank kepada target pasar yang tepat. Nah, manajer perusahaan memainkan peran yang penting dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. Jadi, dalam strategi pemasaran produk BNI, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajerial perusahaan.
Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi produk unggulan. Jadi, manajerial perusahaan perlu mengidentifikasi produk unggulan yang dimiliki oleh BNI seperti tabungan BNI TAP Plus. Dan yang kedua, pemilihan strategi pemasaran. Manajerial perusahaan perlu memilih strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan jumlah nasabah dan penggunaan produk BNI, seperti advertising, self promotion, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada pemahaman terhadap kebutuhan nasabah. Jadi, manajerial perusahaan perlu memahami kebutuhan nasabah dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dan yang keempat, memberikan kepuasan nasabah. Jadi, manajerial perusahaan perlu memastikan kepuasan nasabah dengan cara menghubungi nasabah atau berterima kasih atas bisnis mereka, bertanya tentang pengalaman mereka, dan memperkenalkan kontrak kedua dalam bank. Dan yang kelima, ada penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jadi, manajerial perusahaan perlu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam strategi pemasaran, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, ada mengidentifikasi hambatan dalam penerapan strategi pemasaran. Manajerial perlu mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi penerapan strategi pemasaran. Jadi, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk BNI. Nah, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Bank BNI sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu adanya program Corporate Social Responsibility atau CSR. BNI mempunyai program CSR yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan, seperti program penghijauan, program kesehatan, dan program pendidikan. Dan pengurangan dampak lingkungan. Jadi, BNI berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Jadi, seperti dengan mengurangi penggunaan kertas dan pengoptimalan penggunaan energi. Dan yang ketiga, ada prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi, BNI menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam semua aspek bidangnya, termasuk dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Dan yang keempat, ada kolaborasi dengan pihak lain. BNI melakukan kolaborasi dengan pihak lain seperti dengan pemerintah dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan efektivitas program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, ada pemantauan dan evaluasi. BNI juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yang dilakukan untuk memastikan bahwa program tersebut efektif, aktif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dari presentasi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk BNI adalah mengidentifikasi produk unggulan, pemilihan strategi pemasaran yang tepat, pemahaman terhadap kebutuhan nasabah, meningkatkan kepuasan nasabah, dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mengidentifikasi hambatan dan penerapan strategi pemasaran. Dan selain itu, BNI juga memiliki program CSR yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan, berkontribusi untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam semua aspek dalam bisnisnya, melakukan kolaborasi dengan pihak lain, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program tanggung jawab dan sosial perusahaan terhadap lingkungan yang dilakukan. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.